Sobat CASN. Kali ini kita akan CASN bertanya. Jadi kami dari kelompok 4 pengen tahu nih tentang kesiapsiagaan bela negara dari teman-teman. Bener banget, tapi sebelum itu kita harus tahu dulu kesiapsiagaan bela negara secara umum itu apa sih? Kesiapsiagaan bela negara adalah sikap yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat untuk menghadapi ancaman baik militer maupun non-militer demi menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Lalu, bagaimana pandangan masyarakat terkait kesiapsiagaan bela negara ini dan apa arti bela negara bagi mereka? Mari kita lihat pada sesi-sesi wawancara berikut ini. Baik, hari ini kita akan melakukan wawancara dengan responden kita yang bernama Bapak Anwar Saputra SH selaku staf Panitera Muda Hukum. Baik Bapak, menurut Bapak apa sih yang dimaksud dengan bela negara itu? Bela negara itu adalah tekad dan sikap dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara persorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu apa sih yang bisa Bapak lakukan sebagai seorang ASN untuk melaksanakan bela negara di lingkungan kerja? Baik, sebagai aparatur sipil negara seperti kita ini, pengabdian kepada negara dan bangsa terwujud dalam integritas, profesionalisme, dan pelayanan yang optimal. Hal ini mencakup pelayanan publik yang profesional, integritas dalam menjalankan tugas, serta komitmen untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Lalu tantangan atau hambatan apa dalam mengimplementasikan nilai-nilai bela negara di lingkungan kerja, Pak? Meskipun upaya untuk menanamkan semangat bela negara di kalangan ASN telah berjalan, ada beberapa tantangan dan yang harus dihadapi agar implementasi program tersebut bisa lebih maksimal. Yang pertama adalah ketidakselarasan kebijakan di tingkat lapangan. Seringkali terdapat gap antara kebijakan pusat dan pelaksanaan di tingkat daerah. Untuk itu diperlukan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan dapat diterjemahkan secara efektif di lapangan. Yang kedua, kurangnya pemahaman mendalam tentang konsep bela negara. Yang ketiga, tantangan era digital dan globalisasi. Aparatur sipil negara harus mampu menguasai teknologi, beradaptasi dengan cepat agar sistem pemerintahan dapat berjalan secara responsif. Yang keempat adalah keterbatasan sumber daya dan infrastruktur. Gitu. Selamat siang Pak. Siang. Perkenalkan Pak, saya Jessica Putri Antonius. Ya, Mohon izin waktunya sebentar Pak untuk mewawancarai terkait kesiapsiagaan bela negara. baik, silakan. Mohon kesediaannya Pak sebelumnya untuk memperkenalkan diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nain Maitulu, saat ini sebagai Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang kelas 1. Baik, terima kasih Bapak. Kita langsung aja ke pertanyaan pertama ya Pak ya. Menurut Bapak, apa sih Pak arti bela negara? Bela negara adalah satu sikap di mana anak-anak dan warga negara cinta terhadap tanah air, yaitu mendukung bagaimana kedaulatan, kesatuan negara Republik Indonesia NKRI itu tetap utuh. Bagaimana kalau kita kilas balik terdahulu, banyak juga dari organisasi masyarakat itu yang mau lepas dari NKRI, dan ini masih ada, seperti contohnya PKI. Nah, kita harus cinta NKRI ini. Itulah kita yang dinamakan bela negara. Kita membela negara persatuan Republik Indonesia dengan ideologinya Pancasila. Saya kira begitu. Baik Pak. Untuk selanjutnya Pak, apa yang bisa kita lakukan nih Pak sebagai ASN untuk membela negara? Kalau bicara ASN, tentunya aparatur sipil negara itu tidak terlepas dari tugas pokok dan fungsinya. Dengan tugasnya adalah ASN itu yang perlu disadari bahwa sebagai pelayan publik itu dulu. Jadi dalam rangka pelayanan publik tadi itu diharapkan dia bisa menjadi teladan, menjadi contoh bagaimana dia bersikap, bagaimana dia bertindak. Nah, ini terkait juga kalau contoh tadi itu dengan nilai-nilai moral, nilai-nilai Pancasila. Nah, di situ ada juga nilai-nilai integritas. Jadi, setiap ASN itu
yang tertinggi nilai itu, value-nya itu adalah adalah integritas moral. Nah, kalau integritas moral sudah terbina dan terjadi dengan bagus, insya Allah kedepannya bisa bagus. Baik, Pak. Satu pertanyaan lagi nih, Pak. Wow. Apa, Pak, tantangan dan hambatan dalam mengimplementasikan nilai-nilai bela negara di lingkungan kerja, Pak? Oke. Tantangan dan hambatan implementasi tentunya kita tidak terlepas dari kemajuan zaman, era digitalisasi dan globalisasi itu sangat berpengaruh. Tentunya dengan medsos yang sudah tidak bisa dibendung, tidak ada lagi nyanyian perjuangan. Anak-anak SD juga kalau ditanya lagu-lagu perjuangan banyak yang nggak tahu, lebih mengenal lagu-lagu TikTok mereka. Nah, itu tantangan dan hambatan ke depan. Jadi selain itu juga kita harus selalu mendengungkan bahwa kita harus cinta tanah air ini, kita kembali tadi kita menyebutkan. Baik Bapak, ini ada 3 pertanyaan yang saya tanyakan. Yang pertama, menurut Bapak apa sih bela negara itu, Pak? Ya, bela negara. Ada bela, ada negara. Bela itu artinya bela, menjaga negara ya negara. Ini maknanya adalah sikap seseorang warga negara dalam menunjukkan kecintaannya, kepeduliannya kepada negaranya, kepada ibu pertiwinya. Itu bisa diwujudkan dengan berbagai hal. Biasanya difahami orang bela negara itu adalah kekuatan bersenjata, kekuatan militer. Tetapi sesungguhnya tidak seperti itu. Tidak hanya kekuatan militer bela negara itu. Justru cinta kita kepada negara dengan cara mentaati ketentuan peraturan yang ada, lalu tidak membuat rusuh, lalu menjaga ideologi negara Pancasila, lalu menjalankan undang-undang dengan konsekuen, dengan baik, itu adalah bentuk dari bela negara, termasuk tidak menjelek-jelekkan juga negara kita di hadapan orang lain, ya kan itu. Salah satu cara meninggikan negara kita di hadapan orang lain ya dengan berprestasi. Nah, seperti pemain sepak bola yang dia berjuang atas nama negara, itu termasuk juga bela negara. Gitu. Kalau kita Pak sebagai ASN, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai ASN untuk membela negara, Pak? Ya tentu menyadari bahwa kita ini adalah abdi negara yang mengabdi untuk semata-mata untuk negara, dengan satu semboyan bahwa jangan tanyakan apa yang kita dapat dari negara, ya kan? Tetapi tanyakan apa sesungguhnya yang sudah kita berikan kepada negara ini, baik kecintaan kita kepada negara, kebanggaan kita kepada negara, ya kan? Termasuk kontribusi penting kita kepada negara ya dengan mentaati semua aturan, lalu tidak berbuat yang bertentangan dengan ketentuan, korupsi yang merugikan negara, kemudian tindakan-tindakan asusila yang bisa merusak kehormatan pegawai negeri atau ASN selaku abdi negara. Baik, terakhir Pak, tantangan dan hambatan apa sih Pak kalau kita melaksanakan bela negara di lingkungan kerja? Tentu tantangannya adalah ambisi pribadi, karena orang kadang-kadang berbuat itu untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan kelompok, untuk kepentingan golongan, sehingga mengabaikan kepentingan bersama yang itu akan berakhir kepada kepentingan negara. Kadang orang itu suka mengkotak-kotakkan, padahal dalam berwarga negara, warga negara itu jelas orang yang tinggal di negara Indonesia, hidup, makan, minum, dan mengabdi di negara Indonesia. Tidak ada pribumi, tidak ada non pribumi, semuanya selagi dia warga negara, ya kan? Itu adalah aset bangsa yang harus mencintai negaranya, rela mengorbankan jiwa raganya untuk kejayaan negara. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Pak atas waktu dan jawabannya. Ya. Terima kasih Pak. Bapak mau bertanya, Bapak sebagai seorang hakim, makna bela negara itu apa sih Bapak? Makna bela negara menurut saya itu sebagai hakim itu
sikap dan perilaku warga negara yang baik, yaitu tunduk pada undang-undang, mengamalkan ideologi Pancasila, dan menjalankan profesi kita sebagai ASN, sebagai hakim sih untuk saya sendiri. Lalu Bapak sebagai penjaga keadilan nih, apa yang dapat Bapak lakukan untuk membela negara dalam konteks sebagai hakim? Kalau sebagai hakim dalam bela negara yang menegakkan hukum seadil-adilnya, tidak pandang bulu terhadap masyarakat, dan tunduk pada aturan atau Undang-Undang Dasar 1945. Baik Bapak, yang terakhir mengenai hambatan atau tantangan di lingkungan kerja di Bapak sebagai seorang hakim dan juga sebagai pemimpin bagi pegawai-pegawainya, apa sih yang susah ketika mau melakukan rasa bela negara dalam baik? Kalau untuk kita rasa bela negara sih sebenarnya mudah-mudah saja untuk adaptasi ya. Tapi karena potensi kita atau resiko kita tentang promosi dan mutasi terhadap orang baru lagi datang, balik lagi ke orang baru, yang mungkin lebih adaptif terhadap lingkungan. Karena kalau kita adaptif itu ya mungkin bela negara bisa berjalan bersama-sama dengan tim yang ada pada saat itu. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Halo, saya Natasha. Sekarang saya bersama Bapak Endri. Jadi saya mau bertanya-tanya tentang bela negara. Nah, menurut Bapak apa sih sebenarnya bela negara itu? Jadi secara sederhana ya, bisa kita pahami bahwasanya bela negara itu adalah wujud kita ya untuk berkontribusi lebih baik lagi untuk negara ini, itu kan, apalagi kita sebagai aparatur sipil negara gitu. Sederhananya kita melakukan yang terbaik lah dengan tupoksi kita gitu. Oke, nah jadi kalau kita sebagai ASN nih Pak, apa aja sih hal yang bisa kita lakukan untuk melakukan implementasi dari bela negara itu Jadi sendiri? gini, yang pertama ya, yang pasti kita memahami tupoksi kita dulu, di mana jika kita memahami tupoksi kita dengan baik, kita memahami pekerjaan kita, maka kita akan dapat melakukan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Kita niatkan pekerjaan kita ini sebagai jalan ibadah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu kan. Kemudian dengan itu kita bisa bermanfaat bagi banyak masyarakat gitu. Oke, nah pasti dalam melakukan implementasi bela negara itu ada hambatan, Iya. tantangan. Kira-kira apa aja Pak? Oh, jadi gini, kalau untuk pengalaman pribadi ya, kalau hambatan sebenarnya tidak ada yang signifikan untuk menegakkan bela negara tersebut. Nah, jadi hal-hal kecil, misalnya datang tepat waktu, itu kan menghormati setiap protokol yang ditegakkan. Tetapi hambatan sendiri itu ketika ada masyarakat yang ingin, misalnya nih, ini gratifikasi atau KKN atau apalah itulah, kita mau membantu masyarakat mengamankan bahwasannya hal tersebut tidak boleh dilakukan gitu. Jadi kita mencontohkan ke masyarakat dan kita jelaskan gitu kan bahwasanya KKN atau gratifikasi tidak boleh dilakukan. Oke, terima kasih Pak Endri atas waktunya. Semoga kita semua dapat mengimplementasikan nilai bela negara di kehidupan pekerjaan masing-masing. Nah Sobat CSN, luar biasa sekali kan responden kita kali ini. Terima kasih untuk para responden yang telah meluangkan waktunya dan memberikan kita wawasan tentang kesiapsiagaan bela negara. Nah, Sobat CSN, jadi dapat disimpulkan bahwa bela negara bukan hanya tentang angkat senjata, tetapi juga tentang pengertian, kedisiplinan, dan loyalitas dalam menjalankan tugas kita sehari-hari. Nah, betul sekali apa yang dikatakan Rehan. Meskipun kita sering menghadapi tantangan, tapi kita harus tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai kebangsaan dan profesionalisme. Nah, Sobat CSN, di CSN Bertanya kali ini, semoga menjadi pengingat kita bahwa langkah kecil kita di tempat kerja adalah kontribusi besar untuk bangsa, mulailah dari diri sendiri, dari hal kecil, dan dari sekarang. Terima kasih sudah menyaksikan CSN Bertanya. Jujur dalam tindakan, tegas dalam prinsip, setia pada negara, ASN berintegritas. Jangan lupa like dan komen.